Peresmian gedung baru dan kantin sehat SMA PGRI 1 Palembang, di Jalan PDAM Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan Bukman Lian, Pembina PGRI Provinsi Sumatera Selatan Zulinto, Ketua Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua BPHP PGRI, Dr. Hajah Meilia Rosani, SH, MH, Lurah Bukit Lama, Kepala Sekolah SMP SMA SMK PGRI Kota Palembang, Kepala SMP Negeri Swasta Kota Palembang, Ketua RT 69, Ketua RW 003, Babinsa Bukit Lama, Babin Kamtipmas Bukit Lama. Peresmian gedung baru SMA PGRI 1 Palembang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel didampingi Ketua PGRI dan pengurus ditandai dengan pemecahan kendi dan kantin sehat dengan memotong pita dan penandatanganan prasasti batu sebagai bukti bahwa telah diresmikan. Di Provinsi Sumatera Selatan, selaku Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan. SMA PGRI 1 sekolah yang bersih, siswa-sisinya baik dan sopan. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, memenuhi undangan kami. Semoga jeripaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan ladang amal ibadah dalam memenuhi undangan kami. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pasti banyak kegiatan sehingga masih bisa menyempatkan untuk hadir di SMA PGRI 1 Palembang ini. Kita sebagai manusia adalah sebagai pelaksana yang dalam hal ini untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Semua itu Allah yang telah mengatur, seperti kegiatan pada hari ini. Saya dalam perjalanan menjadi kepala sekolah di SMA PGRI 1 Palembang ini, dalam mimpi pun Pak Awal, Pak Bukman, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi kepala sekolah SMA PGRI 1 Palembang. Dan dalam doa pun saya tidak terlintas dalam doa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa saya ke sini melalui Pak Julinto dan Pak Hasan, yang pada waktu itu Pak Julinto datang ke SMA PGRI Jombang tahun 2021 menanyakan saya tinggal di mana. Awalnya dari situ mungkin Bapak berpikir untuk memindahkan saya ke SMA PGRI 1 Palembang ini. Kita sebagai manusia adalah sebagai pelaksana untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Semua itu Allah yang telah mengatur. Jadi Bapak Ibu, perjalanan saya ke SMA PGRI 1 Palembang ini baru berjalan 5 bulan. Melalui Pak Sanudin dan Pak Julinto, saya bisa berada di SMA PGRI 1 Palembang ini. Hadirin sekalian, saya bertugas di sini sejak tanggal 14 Agustus dilantik, kemudian bertugas di sini mulai bulan Februari. Jadi perjalanannya baru 5 bulan, Bapak Ibu. Dengan berbagai permasalahan yang ada di sini, saya agak shock atau melihat keadaan sekolah kita, tetapi dengan bantuan dari teman-teman yang ada di sini, kekompakan dari rekan-rekan yang ada di sini, alhamdulillah dalam perjalanan 5 bulan ini progres yang kami buat di sekolah ini cukup berkembang. MOU untuk gedung baru kita ini adalah dilakukan oleh Pak Zulkarnain bulan Juli, Pak Julia, kemudian bulan Agustus kita start. Mimpi Pak Jul ini harus 2 lantai, tetapi Pak Awal kata tim dari Sapras, karena dana sharing dari yayasan itu membutuhkan proses yang panjang, maka gambar sudah terbentuk. Jadi kami lakukan tetap fondasi 2 lantai, tapi mengubah gambar untuk atap itu tidak bisa. Jadi tetap kami laksanakan 1 lantai, tapi fondasinya 2 lantai. Dengan
permasalahan yang ada, alhamdulillah gedung ini selesai tepat waktu 120 hari. Kemudian banyak hal yang sudah dilakukan bersama teman-teman selama 5 tahun ini. Inilah data sekolah kami, Pak. Jumlah siswa sesuai Dapodik 775. Kemudian pada awal saya masuk di sini, begitu banyak masih kekurangan dari segala hal termasuk mungkin SDM, maka saya mengadukan kegiatan peningkatan mutu guru melalui host training implementasi untuk memanggil Pak Muslim. Kemudian boleh dilanjut lagi, next, jangan terlalu lama. Kemudian peningkatan mutu guru. Kemudian yang kedua itu peningkatan melalui literasi bersama Ibu Yusnawati. Kemudian peningkatan mutu guru melalui kegiatan yang lainnya. Kemudian itu bisa dilihat di slide. Sekalian saya mempromosikan juga atau progres yang saya buat ini sebanyak sudah 18 macam. Terakhir, Pak, gedung kita ini listriknya itu kurang, Pak Lukman. Jadi kalau labnya itu hidup, semuanya dimatikan lab kita. Jadi saya sudah menaikkan listrik 3 pas, baru Sabtu kemarin selesai. Jadi daya di sekolah kita ini sudah 10.600 watt. Itu melalui dana bos power, jadi bisa diselenggarakan. Kemudian tadi kami sudah bisa sambut dengan Pak Zulkarnain bahwa Pak Jul juga membangun sekolah ini katanya dengan menggunakan komite dan juga ngutang. Saya juga bangun kantin, Pak, dengan total dana 243 juta. Itu utang juga, Pak, dari dana komite. Ada tukangnya di sini, Pak Sarif, itu mau memberikan utangan dengan kami, pelunasannya sampai dengan bulan Agustus nanti. Alhamdulillah kantin itu sudah permanen 4 ruangan. Nanti bisa kita resmikan pada saatnya nanti. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah memberikan bantuannya terhadap sekolah ini. Tetapi kami masih minta lagi Pak Awal nantinya untuk pembangunan. Masih ada mimpi saya yang akan saya mungkin boleh ditayangkan mimpi saya beberapa tahun yang akan datang. Bahwasanya di gedung yang tempat Pak Kepala Sekolah Pak Jul kemarin itu masih tidak layak sepertinya untuk SMA. Ini mungkin di sini nanti ada gedung yang mimpi kepala sekolah ini, boleh kan Bapak bermimpi? Kalau saya diizinkan, saya bermimpi gedung yang di sebelah gedung 2 ini kan itu gedung paling lama, Pak. Jadi saya sudah panggil konsultan untuk bermimpi menjadi sekolah itu seperti ini nantinya. Jadi Dinas Pendidikan mungkin nanti bisa merekomendasikannya, walaupun kami katanya 4 tahun lagi baru dapat, Pak, ya, 2027 insya Allah. Kemudian inilah gedung yang mimpi saya nantinya, Pak Bukman, di sebelah yang juga dibangun Pak Jul Rehab 2018. Jadi terkelilingi oleh 2 lantai, yang depannya hanya 1 lantai ini. WC kita ini Pak Awal tidak memenuhi syarat dengan jumlah 775. WC kita ini hanya ada 5 pintu. 2 pintu WC laki-laki, 3 pintu perempuan. Yang seharusnya itu jumlahnya 30 pintu. Jadi kami butuh 25 pintu lagi. Tapi saya mimpi ini ada 10 pintu laki-laki, 10 pintu perempuan. Masih ada tanah yang di belakang kosong, Pak, 12 kali 4 meter. Itu saya konsultasi dengan konsultan, dan inilah mimpi saya WC kita nanti, agar anak-anak nanti siswa-siswi ini bisa belajar di sekolah ini dengan nyaman, dengan kantin yang sehat, dengan fasilitas yang memadai. Dan saya juga bermimpi gedung yang dibantu oleh Dinas Pendidikan ini akan saya beri AC, Pak. Tahun depan insya Allah pakai dana bos, jadi anak-anak belajar walaupun pakai AC mereka bayar hanya untuk
pembayaran dan pengolahannya saja. Jadi walaupun di lingkungan kita mungkin SPP-nya itu di atas 400, mungkin kita di bawahnya, agar menarik siswa untuk belajar di SMA PGRI 1 Palembang. Itu mimpi saya. Semoga mimpi ini menjadi nyata di beberapa tahun ke depan. Kemudian pada saatnya nanti saya mohon Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili untuk meresmikan gedung SMA PGRI 1 Palembang, dan juga saya mohonkan kepada Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan didampingi juga pembina, didampingi juga oleh Ketua YPP PGRI Provinsi Sumatera Selatan untuk meresmikan kantin sehat sekaligus menandatangani prasasti kantin sehat kita. Gedung baru SMA PGRI 1 Palembang beserta kantin sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang paling bahagia di sini tentu adalah saya sendiri. Saya merasa paling bahagia. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan kepada Pak Julinto bahwa pilihan yang ditetapkan kepala sekolah di sini tidak salah pilih. Karena pada saat itu pertanyaan Pak Julinto, aku dia galak deh, baca aku dia di Palembang. Aku sampaikan galak adalah kita pasut karena SMA Palembang itu udah bagus. Jangan bagus di Palembang tapi bagus di sini. Kebetulan Pak Jul juga dipindahkan tugasnya ke SMK Perumurli. Yang pertama kami sampaikan kepada Pak Jul, terima kasih Pak Jul telah membantu kami. Konon ceritanya ketika Pak Jul hadir di sini, sekolah ini masih tidak keluar, terus muridnya bertambah, dan Pak Jul ini adalah tipe kepala sekolah pekerja. Saking pekerjanya, buat bangku dewek, ngelas dewek, ya. Mungkin penghematan dana bagus. Dan terakhir yang jumlah murid tadi 775, itulah masih hasil kerjanya Pak Jul. Dan mudah-mudahan di tahun ini aku tantang ini Pak Ketua Ibu Rusni itu paling tidak bisa mencapai 900 supaya bisa mendekati menyaingi SMA PGRI 2 Palembang. Ada 18 progres yang beliau lakukan itu dalam jangka 5 bulan. Kita bayangkan bagaimana kalau itu sampai 4 tahun dia akan datang. Mungkin sekolah ini atau komplek ini akan lebih bagus lagi. Tapi Pak Julinto, Pak Ketua, SMP ini kelihatannya belum ada sentuhan dari pemerintah kota. Karena YPLP kota ini belum sempat untuk sowan ke Dinas Pendidikan, ke wali kotanya. Kalau untuk SMA SMK, saya motivasi terus kepala sekolah yang berproposal. Ketika proposal masuk, saya masuk ke pimpinannya. Dulu ke awal Mondi, terus Pak Reja, terus Pak Gubernur, sehingga dapat kami laporkan Pak Ketua, tahun 2024 kita mendapat 2 sekolah bantuan, yaitu SMA PGRI 1 Palembang dan SMA Pekalan Gresik Gubah. Pekalan Gresik itu malahan lebih banyak lagi ruang kelasnya Pak Ketua, itu 8 ruangan salah. Kemudian insya Allah di tahun 2025 ini itu ada 2 sekolah lagi Pak yang akan mendapatkan bantuan. Kemarin pihak Sapras sudah aku kan jangan dulu kamu meratalkan, yaitu SMA Gelumbang sama SMA Sialingan Pak, semuanya di Muara ini. Insya Allah itu di tahun 2025. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu komitmen saya dengan Pak Herman Deru ketika saya diminta untuk membantu beliau, hanya satu komitmennya, tidak ada komitmen untuk pribadi.
Kalau saya bilang, kalau saya diminta untuk bantu, saya minta bantu. Apa yang akan saya bantu? Tolong perhatikan sekolah-sekolah PGRI, karena sekolah-sekolah PGRI ini dari dana DW tidak mungkin, dari dana bantuan BUMN segala macam sekarang ini sulit sekali, sehingga beliau menyatakan siap, dan insya Allah yang akan datang kita terus, tapi tidak bisa nak sekaligus. SMK Komplek Mata Merah, Pak Ketua sudah ada mintakan untuk dibuat proposal serta Pak Heri juga, karena di sana ada yang sekolah sore dan ruangannya sangat kurang Pak awal. Jadi tolong kalau seandainya sudah penyusunan di 2026 SMA 2, SMK 2, karena SMK 2 itu atapnya Pak awal. Kemudian kalau seandainya yang dipertahankan 2-3 tahun lagi bisa ambruk atap itu, karena itu atap dari awal pembangunan pernah ada Pak Hedi ya. Jadi insya Allah yang akan datang. Bapak Ibu yang hormati, sekolah-sekolah PGRI ini pada dasarnya sama dengan sekolah-sekolah swasta yang lain, yaitu ada yang kurang sehat, ada yang sehat, dan ada yang sangat sehat. Dari 107 sekolah itu lebih kurang 40 sekolah yang 30 sekolah yang kurang sehat ke awal. Kurang sehat itu kami kategorikan kurang sehat, yaitu muridnya di bawah 70. Yang sehatnya kami kategorikan muridnya 500 sampai 500. Yang sangat sehat 500 ke atas. Jadi, dan alhamdulillah Pak Junto, Pak Bukman, penata-usahaan aset sedang kami bangun, dan alhamdulillah berkat motivasi Pak Ketua pada saat itu, Pak Junto, bahwa kami harus konsentrasi untuk sertifikasi sekolah-sekolah, tanah-tanah sekolah. Sekarang masih banyak dalam proses, tapi sudah cukup banyak yang sudah dilakukan. Salah satu misalnya SMK 2 dari 5 surat itu Pak Ketua itu menjadi 1, karena pada saat itu untuk SMK PK itu tidak bisa kalau itu tidak atas nama yayasan. Sementara surat itu ada atas nama Pak Hasan Ibrahim, Ketua YPLP, Pak Sairi, Ketua YPLP, dan seterusnya, sehingga 5 surat tadi menjadi 1. Dalam waktu 5 hari, alhamdulillah Pak Edison ngurus itu bersama dengan Pak Marco dan Pak Hamzil. Dan sekarang yang sudah diserahkan sertifikatnya pada kami tahun ini saja sudah 3, dan yang sebelumnya sudah lebih dari 4. Kemudian Bapak Ibu yang dihormati, perlu kami sampaikan juga bahwa gedung SMK di Tanjung Raja Pak awal itu sudah memprihatinkan, tapi sampai saat ini kayaknya Pak Ras belum ada gerakan untuk melakukan itu, walaupun muridnya banyak. Oleh karena itu kami mohon petunjuk apakah itu bisa dimasukkan di 2026 juga, karena ini SMK itu SMK pusat unggulan juga, tetapi bukan teknologi seperti SMK 2. Bapak Ibu yang hormati, Pak Jul selamat bertugas yang baru, dan Ibu Rusni kami ucapkan terima kasih atas gerakannya, dan Pak Julinto, Pak Bukman, saking untuk menegakkan disiplin di sekolah ini, Ibu Rusni saya berikan kewenangan untuk tidak ragu-ragu memecat guru yang melakukan tidak disiplin terhadap siswa, atau ada. Dan terakhir kemarin di bulan berapa itu Bu, sudah dilakukan pemecatan 1 orang guru yang bermain-main dengan peningkatan disiplin di sekolah ini.
Kemudian saya selalu berpesan kepada Pak Ibu Rusni bahwa tempat ini ada 3 institusi, yaitu SMP PGRI, SMA PGRI, dan universitas. Setiap apapun yang akan dilakukan, setiap apapun acara, tentunya harus dikomunikasikan sehingga selalu kelihatannya kompak. Dan alhamdulillah untuk kampus ini dari zamannya Pak Jul juga itu sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Dan ancaman saya Pak Ketua, kalau seandainya dalam satu kampus itu ada yang tidak kompak, maka saya akan cari tahu siapa yang bikin tidak kompak. Maka yang bikin tidak kompak itu akan kita bina 3 kali, tidak bisa dibina, binasakan, atau Ibu Sumaya zaman dulu. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami bangga Pak Awal hadir di sini, Pak Ketua dan Pak Junto bisa bersama-sama menyaksikan acara pada hari ini. Dan pada saatnya nanti mohon Kepala Dinas meresmikan gedung baru sesuai dengan arahan Pak Ketua, dan kami berharap Kepala Dinas yang mentahkan, karena katanya ditandai dengan pecah kendi. Kemudian mohon kepada Pak Ketua untuk menandatangani prasasti pembangunan atau peresmian kantin sehat. Ini sedikit cerita, nyambung cerita Ibu. Tadinya Pak Ketua, ruangan ini menghadapnya ke sana, jadi membelakangi ini, belakangi sini. Aku bilang robah ngadap sini. Lalu ini cuma 1 tingkat, tolong diminta 2 tingkat supaya 2 itu tidak boleh. Lalu aku minta dengan Pak Marco cari konsultannya, minta tolong dirobah gambarnya supaya ini konstruksi bawahnya, fondasinya jadi 2 tingkat, sehingga nanti kalau ini 2 tingkat bisa nyambung ke tingkat yang sudah dibuat pada zamannya Pak Jul, sehingga indah. Supaya catnya juga aku sampaikan supaya sama dengan catnya universitas, supaya juga kelihatannya indah, enak dilihat, jangan blank-blank. Jadi Pak Heri juga yang di sana disamakan ke siapa juga. Jadi apa namanya, kalau wong luar walaupun kita ada sedikit gesekan-gesekan di dalam, kalau wong nggak tahu kalau kita dijenguk wong kompak. Jadi kuncinya adalah kompak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon pada saatnya nanti Kepala Dinas, Pak Ketua untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan bangunan yang telah dilakukan. Hanya saja perlu kita ingat bahwa kalau kampus ini atau gedung di sini, tanah di sini, ini awal sekali dulu pengadaannya oleh YPLP Dasmen Sumatera Selatan waktu ketuanya Pak Haji Sair, dan ditempatkan SMA PGRI 1 dan SMP PGRI 2 PGRI tersebut ya, 7 yang pindahan dari tempat yang bisa, sehingga perjalanannya Pak Hasan ketika baru pindah, tentu muridnya yang dari sono tidak bisa pindah ke sini, yang di sini waktu itu sudah pada sekolah sini, sehingga perkembangannya tidak begitu memuaskan sampai dengan beberapa tahun, dan masuklah di tahun 2006-2007 awalnya dulu ketika pengembangan Universitas PGRI Palembang. Berbicaralah antara pimpinan ketika itu bahwa kampus Sepojo yang dikenal dengan SMP PGRI Pak John, dulu begitu panggilan, itu siapa Pak John, yang sebelah situ siapa Pak Edi Salam, ada kan itu di zaman itu, sehingga Pak Idul Fitri almarhum keras kalau nak merek PGRI, yuk ke di PGRI.
Kalau tidak, bawa lah nama dewe. Sehingga SMP PGRI Pak John waktu dari SMP 8 pindah di situ, itu diserahkan dengan PGRI, tapi muridnya juga tidak ada yang mau pindah. Dari SMP 8 mau pindah ke Sepojo paling ujung itu tidak ada yang mau pindah. Alhasil muridnya hampir tidak ada. Sedangkan SMP PGRI, SMP satunya lagi, SMP Pak yang dikelola oleh Pak Edi Salam, jadi SMP Pramula, tidak jadi SMP PGRI di awal. Kemudian kampus ini juga demikian, sehingga mereka bersepakat bahwa kampus Sepojo Ujung untuk SMP PGRI Pak John tadi, universitas membangunnya menjadi Fakultas Perikanan yang sekarang jadi Perikanan dan Kelautan. Itu tanahnya dua kapling, ketika itu kapling besar diserahkan, dan Pak Sairi bilang tolong bangun gedung di kampus ini, kalau SMP dengan SMA ini ramu. Itu niatan Pak Sairi almarhum, sehingga dibangunlah gedung ini, dan fasilitas olahraga lengkap seperti yang dikatakan Pak Hasan tidak mungkin diinjak oleh ketua PGRI itu. Mungkin barangkali kalau masih ada tanah lain tidak mengganggu fasilitas umum, kita usahakan tanah yang lain. Dan memang saat ini seperti yang saya katakan, Tuhan tidak lagi buat tanah. Mak manapun juga Tuhan tidak buat tanah lagi sampai dengan hari ini. Tinggal berejola kita, tanah yang ada ini kita kelola dengan baik. Amun ada jualan tanah kita beli, mendekati tanah kita bangun ke pucuk. Sampai ini belum ada larangan. Indonesia belum ada larangan kalau lantai 2 tuh pajaknya sekian, belum ada, kecuali Cina. Kalau Cina bawahnya dipajak, selantai ada pajak, nambah lantai 2 ke pucuk, semakin tinggi semakin juga mahal pajak. Itu di Cina, di kita belum. Nah artinya kampus ini selalu dibangun bersama, Pak. Dibangun kebersamaan agar perguruan-perguruan PGRI itu menjadi lebih baik. Maka sering dikatakan oleh Pak Saimi dulu, ini tidak boleh dikatakan punya SMA PGRI 1, tidak boleh. Tidak boleh juga oleh universitas, tidak boleh. Tidak boleh punya PGRI, tidak boleh. Maka disebut adalah kampus PGRI di Jalan PDAM. Maka dulu papan nama yang dibuat pertama, dulu pagarnya mundur ke sini pasang, kemudian ditarik maju semeter ke depan, dibangun gerbang. Semua ada merek di atas, tidak ada yang tertinggal. Harapan kita tentu Bapak Ibu sekalian, ini berjalan dengan baik dan sampai dengan saatnya alhamdulillah berkembang. Jadi berkembang Pak Hasan, Pak Julinto, dan Pak Awal, kampus ini sangat baik. Ketika pergantian kepala sekolah, waktu masuk Pak Julkarnain, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, beliau adalah pekerja. Ini mulai berkembang, yang kelihatan gedung yang bagian depan itu diganti menjadi bertingkat. Dan kalau dalam pembagian awal dulu, ketika kami ikut membagi-baginya untuk pemakaian, bukan bagi untuk dewek, kan? Itu SMA dulu dari yang sudut ini sampai dengan batas, dulu ada batas di situ dasar, belum disambung, belum jadi kantor SMA yang 2 lokal. Itu SMA. Nah lalu depan yang ini dulu dipersiapkan untuk SMP. SMP nambah yang di samping ini. Tapi perkembangan lain saat ini sangat besar. Terima kasih antara Pak kita semua, dan dalam binaan Pak Julinto 10 tahun di Sumatera Selatan begitu berkembang, begitu luar biasa, dan kita saat ini sebagai penerus beliau, walaupun beliau saat ini ada, kata kita adalah penerus beliau, karena kita harus mampu membuat, menciptakan apa yang beliau gariskan terdahulu.
Salah satunya menghidupkan kampus dan sekolah-sekolah PGRI di Sumatera Selatan sebagai alat untuk kita berdakwah bahwa PGRI itu ada dan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Mohon sampaikan salam hormat kami Pak Awal, dan terima kasih kepada Pak Awaludin sebagai Sekretaris Dinas yang telah menjembatani, membuat sejarah benang emas bagi PGRI di Sumatera Selatan melalui perbantuan RKB baru sebanyak 5 lokal. Tadi sudah disampaikan sejarahnya oleh Pak Hasanuddin yang begitu gamblang dan begitu indah. Tetapi beliau juga sudah katakan ke depan memang banyak sekolah PGRI yang membutuhkan urutan dan berbagai persoalan tadi telah disampaikan oleh Pak Hasan. Nah, bagi kita semua, bagi warga PGRI Sumatera Selatan umumnya, IPLP perwakilan baik provinsi, kabupaten dan kota Palembang serta para kepala sekolah PGRI menjaga, memelihara, membuat aset itu bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk bangsa dan negara, lalu bermanfaat untuk semua anak bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan, sehingga dikenal kampus ini menjadi kampus yang terbaik. Itu tadi mimpinya Ibu Rusni, mimpi Pak Julinto beberapa tahun yang lalu ketika mengizinkan Ibu Rusni masuk kota dari Gelumbang. Tadi dibincang-bincang visi-visi mereka berdua ya. Tapi memang Ibu Rusni ini termasuk yang terbaik. Walaupun beliau di Gelumbang, tapi menjadi sorotan mata tajam dari wilayah-wilayah lain di Sumatera Selatan. Salah satunya mata Pak Hasanuddin. Melihat Bu Rusni ini kinerjanya sangat baik. Tidak ada orang PGRI di Sumatera Selatan yang tidak kenal dengan SMA Gelumbang. Kalau Indonesianya SMA Cibinong, Sumatera Selatan Gelumbang. Itulah warna yang telah dibuat ketika di zaman Pak Julinto sebagai pembina, Pak Hasanuddin sebagai ketua, dan Pak Jul kepala sekolah. Harus mampu kita teruskan terus. Dan sebagai kampus PGRI, dan saya saat ini masih rektor PGRI Palembang, mari kita bekerja sama dalam rangka membesarkan kampus ini, membuat masyarakat di lingkungan ini yakin bahwa sekolah-sekolah PGRI itu bagus, sarananya lengkap. Kalau sarana tadi yang di sebelah sana memang itu perjanjian dari dulu Pak Hasanuddin bahwa Universitas PGRI Palembang tugasnya tolong bangunkan sarana prasarana karena kami tidak sanggup, kata Pak Hasanuddin, tidak ada duitnya untuk bangun itu. Maka mulai dari membangun di sini lapangan voli 2, lalu lapangan yang sebelah sana basket dan lain sampai dengan 7. Jadi ini adalah ikon. Ketika Pak Saidi meminta itu, maka fakultas FKIP yang pindah kemari adalah program studi pendidikan jasmani. Ini yang diletakkan di sini dengan mahasiswa waktu itu terbanyak. Begitu pindah di sini Pak Hasanuddin, masyarakat lingkungan ini bersyukur karena banyak masyarakat cari kontrakan. Jadi ada yang mendadak kontrak rumah, mendadak buat bedeng di samping, kemudian Pak Anu ini mendadak buat toko besar. Pak apa yang dari PDI Perjuangan? Lagan. Pak Lagan. Pak Lagan. Nah, Pak Lagan mendadak buat warung di depannya itu besar, kemudian buat dan lain sebagainya. Ini adalah hikmah bagi masyarakat di lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi saya diminta untuk meresmi menandatangani prasasti siap, dan kami siap mendampingi Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan beserta Pak Hasanuddin dan Pak Julinto, Boyla. Kita sama-sama melepaskan pencak kendi bersama Pak Awaludin, bersama Pak Jul juga, Pak Jul dari Prabu Muleni, karena bagaimanapun juga tanda tangan beliau masih tertera dalam proposalnya.
waktu itu Pak Hasan Pak Yudhagani Kinurung harus bikin kepala sekolah. Untung beliau udah merajuk. Beliau kadang-kadang merajuk, cuman hari ini tidak merajuk, senang dan tahu dia penyebab jadi senang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada saatnya mohon perkenan Pak Waludin, Pak Julinto dan kita semua untuk bersama-sama meresmikan itu. Dan Pak Wan mohon perkenan Pak untuk menyalakan sambutan di tempat ini, sekaligus Pak Julinto kita akan bersama-sama mohon bantu kami sebagai Bapak dalam kapasitas pembina maupun Ketua PGRI Kota Palembang agar kampus-kampus sekolah-sekolah di Palembang ini jauh lebih baik. Dan kita yakin Pak Hasanuddin, karena kedekatan Pak Julinto bersama para pemerintah di Kota Palembang ini, SMP PGRI yang kata Bapak belum tersentuh lagi, kaget tahun depan bukan lagi disentuh, dipamankan oleh kalau cuma nyentuh dikit kecil itu mungkin selokal dua lokal nyentuh karena tanah ada ganti lagi Pak Julinto pucuk pula lain dengan itu yang sebelah sini, sedangkan yang sebelah situ sudah direhab pada tahun yang lalu tidak salah ketika SMP akan meninggalkan ruang belajar di Universitas 2 lokal bawah dan kita bersama-sama sepakat atas perujuan Pak Julinto ketika itu Ketua PGRI kita bangunkan bersama Ibu Ella juga, kita siapkan, kita bangunkan dalam keadaan layak sampai kita buat WC sementara di belakang situ seluruh dan kolam retensi ketika itu. Ini semua Pak Hasan suatu bukti bahwa di kampus ini memang akor peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan di semua level, di semua tingkatan. Saya rasa tidak ada sedikit pun keraguan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak cucunya di PGRI, ya. Mulai dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Tidak bermaksud membangga-banggakan diri, itu ada kandaku, Marco Ginta juga alumni PGRI. PGRI jadi pejabat banyak, yang wabil khusus jurusan sejarah. Jadi kalau duduk dengan Pak Julinto, dengan Pak Hasan, kemudian dulu ada Bahri, Pak Bahri dan seterusnya, ada rasa bangga. Ternyata PGRI itu dengan segala kekurangan pada saat itu mampu mencetak calon-calon pemimpin dan akhirnya terbukti, ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ada keraguan untuk menitipkan anak cucu kita sekolah di PGRI. Ini bukan ngecap. Di depan mata Bapak Jingo, Pak Julinto 10 tahun jadi kepala dinas. Saya dengar cuma 6 bulan. Cuma sejarah mencatat pernah jadi PLT kepala dinas. Nah tuh terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kolaborasi antara PGRI dengan pemerintah provinsi ke depan harus ditingkatkan di dalam semua bentuk kegiatan yang berada pada koridor upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pak Ketua, kemudian juga Bapak Pembina, izinkan kami juga menyampaikan bahwa PGRI itu sangat mewarnai, ya, peningkatan kualitas SMA SMK di Sumatera Selatan. Tidak kalah SMK, khususnya SMK, saya bicara SMK karena saya pernah jadi kasih kurikulum SMK. SMK PK itu banyak dari PGRI. Tidak mudah, tadi dikatakan oleh Pak Julinto bisik-bisik, tapi tidak mudah meningkatkan status SMK biasa menjadi SMK pusat keunggulan. Pak Edison itu luar biasa, untang panting. Saya tahu beliau sangat komitmen untuk itu. Kami berterima kasih kepada PGRI. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh sekolah-sekolah PGRI, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Saya masih ingat betul beberapa bulan yang lalu hadir di acaranya Pak Heri, ya, di gedung kebudayaan di Jakabaring. Itu luar biasa mengkreasi kegiatan seperti itu. Itu adalah kawah candera di muka bagi peserta didik kita untuk menunjukkan kemampuannya. Sekaligus Pak Heri itu menjadi parameter untuk mengukur apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sekali lagi bahwa prestasi tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik. Terlebih lagi menteri kita yang baru ini fokus pada itu.
ya, fokus pada pencapaian prestasi akademik dan non akademik, fokus pada upaya peningkatan karakter, kemudian juga fokus pada pemberdayaan secara maksimal sekolah-sekolah swasta. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang mudah-mudahan di dalam implementasinya di daerah ini bisa berjalan. Tentu harus didorong oleh organisasi sebesar PGRI. Karena kadang-kadang pemerintah juga ada lalainya, ada sistemnya juga, ada keterbatasan anggaran juga. Karena itu PGRI harus terus mendorong ini semua, mengingatkan. Banyak sudah kiprah PGRI di dalam mengingatkan pemerintah dalam hal memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di bidang pendidikan. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Ibu Rusni. Ibu Rusni, kalau mutiara tetap mutiara, ya. Saya kenal Anda itu belasan tahun yang lalu ketika saya masih ke sebuah perencanaan, ya. Kami hadir di situ, saya mengatakan ibu ini, ya, sosok kepala sekolah yang tidak banyak bicara, sedikit bicara tapi banyak kerja. Saya mengatakan pada staf yang mendampingi ketika itu hanya soal waktu saja. Ibu ini akan pindah ke sekolah yang berada di Kota Palembang, dan ternyata benar. Dan Pak Hasan, Anda tidak salah pilih. Pak Hasan ini jarang salah. Kalau kata komplit itu niku memang nah. Baik, baik sekalian. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ingin kami sampaikan bahwa nanti sebagai informasi akan ada perubahan sistem yang dulu disebut PBDB, sekarang tidak dikenal lagi. Yang ada itu adalah penerimaan murid baru. Kita masih menunggu juknis, tetapi kisi-kisi yang kami dapatkan adalah diantaranya adalah memberdayakan sekolah-sekolah swasta. Nah, seperti apa pemberdayaan kita tunggu saja. Sambil menunggu juknis itu, siapkan diri Anda, Ibu Rusni dan teman-teman semua kepala sekolah, siapkan. Nanti implementasi seperti apa? Apakah mungkin sekolah-sekolah siswa tidak terkampung di daya tampung negeri? Mungkin akan digeser ke swasta terdekat, termasuk diantaranya adalah PGRI. Itu mungkin beberapa Anda akan sampaikan. Terus berkarya, bagus sekali yang pernah berhenti berkarya. Sudah jalan hidup kita, Yai Marco, menempatkan, meletakkan pengabdian tertinggi kita di bidang pendidikan. Jadi kita fokus dan terus berkarya. Terakhir kami mengatakan bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik, karena itu yang akan dikenang orang selain keburukan-keburukan kita. Terima kasih. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.